Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 akan menyampaikan materi aplikasi konsep fungsi trigonometri dalam bidang kimia dengan anggota kelompoknya saya sendiri Habib Arifin sebagai moderator, pemateri pertama Angel, pemateri kedua Aditya, pemateri ketiga Diti. Kepada pemateri pertama Angel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Habib. Saya akan membahas tentang spektroskopi nuklir resonansi magnetik atau NMR. Dalam eksplorasi NMR, gelombang radio digunakan untuk memeriksa resonansi inti atom dalam molekul. Beberapa eksperimen NMR melibatkan pengukur sudut rotasi inti nuklir tertentu yang dapat dianalisis menggunakan trigonometri. Yang kedua yaitu struktur molekuler, yang dimana dalam studi struktur molekuler, terutama pada molekuler, organik, dan biologis, penggunaan sudut ikatan dan konformasi molekuler dapat melibatkan trigonometri. Misalnya untuk menggambarkan konformasi molekuler, beberapa parameter sudut ikatan harus dianalisis dalam konteks di dalam molekuler. Yang pembahasan kedua yaitu kinetika kimia. Dalam beberapa reaksi kimia tertentu, reaksi dengan mekanisme yang melibatkan gerakan rotasi atau perpindahan. Trigonometri dapat digunakan untuk memodelkan kecepatan reaksi dan tingkat perubahan. Selanjutnya yaitu analisis eksperimen. Ketika berurusan dengan pengukur eksperimental dalam kimia, analisis data sering melibatkan fungsi sinus atau kosinus untuk mengekstrak informasi penting dari data eksperimental, terutama dalam hal fenomena berulang seperti osilasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Aditya, kepada Aditya dipersilakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh moderator untuk menyampaikan contoh soal pertama pada aplikasi fungsi trigonometri dalam bidang kimia akan saya sampaikan. Adapun soal yang akan saya bahas kali ini adalah Budi penasaran mengenai hasil dari konsentrasi FeSO4 dikali 7H2O dalam larutan yang diamati pada laboratorium kimia siang ini. Akan tetapi, gurunya itu mengatakan nilainya itu sama dengan tinggi gedung laboratorium ini. Jadi Budi penasaran dan menggunakan sifat dari trigonometri untuk menyelesaikannya. Tinggi dari Budi adalah 155 cm, terukur dari mata jarak gedung 12 meter, sudut elevasinya adalah 45 derajat dari tinggi gedung tersebut. Nah, penyelesaian di sini kita ketahui dulu beberapa informasi yang diberikan, yaitu tinggi Budi 155 cm, sudut elevasinya 45 derajat, jarak pandang Budi ke gedung adalah 12 meter yang terukur dari mata sampai ke kaki. Sedangkan tinggi gedung itu diibaratkan menjadi konsentrasi dari FeSO4 dikali 7H2O. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat tan desa, yaitu tan sama dengan, tangen sama dengan pada segitiga siku-siku kita dapatkan depan dibagi dengan samping. Depan dibagi tan desa, depan dibagi samping. Sisi samping itu adalah sisi yang rebah, sedangkan sisi depan adalah sisi pada saat kita melihat dengan sudut mata kita. Maka menggunakan tan 45 derajat sama dengan BC per AC. Jadi kita pindahkan karena kita ingin mencari nilai dari BC, nilai dari tinggi gedung itu, kita pindahkan BC-nya ke sebelah kiri. Jadi sama dengan AC dikali dari nilai tan 45. Nah, jika kita mencari nilai BC itu, kita akan mendapatkan hasil 12. Kita kalikan dengan 1, kenapa? Karena kita menjadikan tinggi dari awal itu 1 gitu. Nah, tinggi gedung itu adalah positif. Adalah jumlah dari panjang BC dengan tinggi Budi. Jadi tinggi Budi itu ditambah dengan tinggi dari penglihatan Budi ke atas sampai puncak gedung ditambah dengan tinggi Budi itu menjadi nilai dari tinggi gedung tersebut gitu.
Jadi 12 ditambah 1,55 menjadi 13,55 meter. Ingat kembali bahwasanya nilai dari cotangen itu adalah 155 cm atau disebut juga atau dikonfirmasi menjadi meter itu 1,55 meter. Nah, kan ingat tadi bahwasanya tinggi gedung itu menjadi konsentrasi dari FeSO4 7H2O. Jadi konsentrasi dari FeSO4 kali 7H2O itu tersebut adalah 13,55 meter karena kita asumsikan menjadi tinggi gedung tersebut. Jadi penjelasan dari Budi tersebut adalah konsentrasi larutan FeSO4 yang penasaran di laboratorium tadi nilainya 13,55 mol. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk penyampaian soal kedua yang disampaikan oleh Renti, kepada Renti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi kedua. Soalnya adalah sebuah partikel yang diamati dalam laboratorium kimia pada larutan SO7H2O dengan larutan FeCl2 ditambah NH3H2O menjadi FeO2 dua kali ditambah NH4Cl dalam gelas piala selalu mengalami pola perpindahan yang sama. Dari tempat A ke tempat B, di mana pada pergerakan pertama bergerak 16 mili dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok ke arah B 24 mili dengan arah 160 derajat. Jarak dari A ke B dalam pengamatan ini adalah kita menggunakan segitiga ABC. Yang diketahui sudut elevasi A 40 derajat dan sudut elevasi pada B 160 derajat. Partikel ke tempat A 16 dan partikel ke tempat B 24. Dengan rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat dikurang 2 dikali A dikali CB dikali cos 60. Di mana AC dari A ke C adalah 16 dan dari C ke B 24 dan dari C ke B 24 cos 60 adalah setengah. Jadi hasil dari AB kuadrat adalah 448. Diakarkan menjadi 8 akar 7. Jadi jarak partikel A ke tempat B dalam gelas piala adalah 8 akar 7 mili. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penyampaian soal ketiga yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Adit, kepada Adit dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada contoh soal selanjutnya itu contoh soal ketiga akan saya bacakan dulu soalnya. Seorang mahasiswa akan mengukur tinggi tangki larutan kimia bertekanan tinggi yang berjarak 4 akar 3 dari dirinya yang terukur antara mata sampai puncak tinggi tersebut. Puncak tinggi tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi mahasiswa tersebut terukur sampai matanya adalah 1,6 meter, berapakah tinggi tangki larutan kimia tersebut? Di sini kita dapat menyelesaikannya menggunakan sifat dari trigonometri, yaitu pada sifat tangen, yaitu tangen menggunakan sifat pada segitiga depan per samping. Nah, saya ingatkan kembali pada saat pengukuran ini terukur dari mata sampai ke kaki, jadi bukan dari atas kepala sampai ke kaki pada si pengamat gitu. Dilihat dari sini, tan 30 derajat sama dengan X per 4 akar 3. Karena X adalah sisi depan, ya, dan itu adalah yang akan kita cari. Kita pindahkan dia ke sebelah kiri, menjadi 4 akar 3 dikali nilai tan 30 derajat. Kita ingat bahwasanya tan 30 derajat tersebut nilainya adalah 1/3 akar 3. Jadi tinggal kita cari 4 akar 3 dikali 1/3 akar 3 akan menghasilkan nilai 4/3 dikali 3. Kenapa bisa hilang akarnya? Karena akar berada pada pada penyebut, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, nanti akan mendapatkan nilai hasil 4/3 kali 3. Jika dicari 4/3 kali 3 sama dengan 4 meter, jadi tinggi dari mahasiswa tersebut, tinggi gedung tersebut adalah 4 ditambah 1,6 meter. Jadi tinggi mahasiswa tersebut ditambah dari tinggi pengamatan dari mahasiswa tersebut. Itu adalah tinggi dari tangki larutan kimia bertekanan tinggi tersebut. Jadi tinggi tangki tersebut adalah 5,6 meter. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan pematerian tadi. Jadi sebenarnya trigonometri menggunakan konsep yang sangat sederhana. Yang konsep pertama yaitu sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Cos sami. Cos sama dengan sami per cos sama dengan samping per miring. Tan desa. Tan sama dengan depan per samping. Untuk cos adalah kebalikan dari sin, cotan kebalikan dari tan, sekan kebalikan dari cos dengan menggunakan pembandingan segitiga siku-siku. Baiklah, hanya itu penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang salah, dimohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.